Kalau ada sebuah tempat yang identik sekali dengan keberadaan suatu kota, tempat yang sedang saya kunjungi ini, saya yakin adalah salah satu yang berada di daftar teratas. Lawang Sewu, sebuah bangunan yang bukan saja telah lama menjadi bagian dari kota Semarang, tapi juga sudah menjadi legenda dan ikon tersendiri bagi kota ini. Bagaimana tidak? Bangunan ini berdiri megah di tengah kota dengan arsitektur yang sangat khas dengan gaya kolonial yang kental, dan seolah selalu menyambut siapa saja yang baru saja datang untuk berkunjung ke kota Semarang. Sayangnya, Lawang Sewu tidak dikenal orang sebagai sebuah peninggalan bersejarah dengan arsitektur cantik yang penuh dengan cerita heroik di masa lalu. Namun tempat ini telah terlanjur mempunyai reputasinya tersendiri sebagai sebuah tempat yang mistis dan menyeramkan. Hal ini bisa dimaklumi karena bangunan sebesar ini sempat lama terlantar dan dibiarkan tidak terawat selama bertahun-tahun. Dan setelah sebuah acara televisi bertema misteri menggunakan tempat ini sebagai lokasi syuting uji nyali dan sukses memperlihatkan hal-hal gaib, Lawang Sewu semakin melambung popularitasnya sebagai salah satu tempat paling angker di muka bumi. Tapi, mari kita tinggalkan sejenak cerita-cerita horor yang kerap menghiasi Lawang Sewu. Kali ini kita akan menyelami keindahan arsitektur bangunan bersejarah ini, sekaligus mengulik cerita-cerita masa lalu dari setiap dinding dan koridor-koridornya yang seolah menyimpan kisah. Jadi, siapkan diri Anda untuk bersama-sama mengagumi keindahan Lawang Sewu dan menggali sejarah yang tersimpan di dalamnya. Ini dia Lawang Sewu. Nah, kita akan beli tiket dulu sebelum masuk ke dalam. Oke, ini dia pintu masuknya. Lawang Sewu buka dari pukul 8 pagi hingga 8 malam di hari kerja, dan 8 pagi hingga 10 malam di akhir pekan. Satu aja. Tiket masuk reguler seharga Rp20.000 dan hanya perlu menambah Rp10.000 lagi untuk sekalian masuk ke dalam wahana imersif. Apa itu wahana imersif? Nanti akan saya ceritakan belakangan. Tiket yang Anda peroleh jangan langsung dibuang, karena nantinya akan dipindai di gate serupa yang ada di stasiun kereta. Maklum, tempat ini dikelola oleh PT KAI Wisata, anak usaha dari PT KAI. Jadi wajar saja bila banyak nuansa kereta api di sini. Saat itu saya sengaja datang di malam hari, bukan hendak uka-uka atau uji nyali, tapi dalam bayangan saya, gedung yang penampakannya sudah cantik di setiap sudutnya ini akan semakin tampak ciamik apabila disinari dengan lampu-lampu yang temaram. Dan benar saja, gedung Lawang Sewu ini memang tampak indah di malam hari, walaupun memang mempunyai vibe yang berbeda dibandingkan dengan di siang hari. Lawang Sewu adalah sebuah mahakarya arsitektur yang mencerminkan perpaduan antara gaya Eropa dan Jawa. Perpaduan gaya Eropa dan Jawa yang harmonis membuat Lawang Sewu menjadi bangunan yang unik dan berbeda dari bangunan kolonial lainnya. Bahan-bahan bangunan yang digunakan pada masa itu pun sangat berkualitas, sehingga bangunan ini dapat bertahan hingga saat ini setelah dimulai pembangunannya pada tahun 1904. Awalnya, bangunan yang jadi terlebih dahulu adalah gedung utama, atau yang sekarang disebut bangunan A, yang selesai pembangunannya pada tahun 1907. Bangunan ini berbentuk L dan mempunyai dua buah menara kembar yang bukan semata-mata dirancang untuk keindahan, tapi juga dimaksudkan sebagai tempat penampungan air.
walau saat ini sudah tidak lagi berfungsi. Ya, ini adalah gedung A dari Lawang Sewu yang selesai pembangunannya pada tahun 1907, dan mungkin bangunan ini yang paling ikonik ya, karena terlihat dari luar, dan ada menara kembar, ada dua menara di sana, menara kembar, dan menara tersebut dulunya digunakan sebagai tempat untuk penyimpanan air. Cuma sayangnya kita nggak bisa masuk ke sana. Mungkin banyak yang belum tahu, Gedung Lawang Sewu ini dibangun sebagai kantor pusat administrasi perusahaan kereta api milik Belanda pada waktu itu, yaitu Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij, untuk mengelola jalur kereta yang dimiliki NIS dari Semarang ke daerah Forstenlanden atau wilayah sekitar Jogja Solo sekarang, serta Semarang Batavia hingga Buitenzorg atau Bogor kini. Gedung A ini memiliki 2 lantai, ditambah 1 loteng di bagian atas. Dirancang oleh Profesor Jacob F. Kleinhammer dan B.J. Ouwendag, arsitek dari Amsterdam, dengan ciri dominan mempunyai banyak sekali elemen lengkung serta memiliki jumlah jendela dan pintu yang banyak sekali sebagai sistem sirkulasi udara untuk beradaptasi dengan iklim tropis. Di lantai 1, sebagian ruangan dipakai sebagai ruang pamer informasi-informasi sejarah, baik berupa foto-foto lama, gambar-gambar maupun benda-benda yang berhubungan dengan sejarah perkeretaapian di Indonesia. Rasanya tak habis decak kagum ketika kita menyusuri selasar-selasar yang indah di gedung ini. Sayangnya, di gedung A ini hanya lantai 1 yang bisa dijelajahi, karena lantai 2 dan lotengnya tertutup untuk umum. Salah satu bagian favorit pengunjung di gedung ini adalah jendela kaca besar di tengah gedung yang bisa diakses melalui tangga. Jendela kaca ini bukan hanya sekedar jendela kaca, melainkan kaca patri yang berwarna-warni. Kaca patri ini diproduksi di Delft, negeri Belanda, oleh seorang seniman kaca patri terkenal pada saat itu, yaitu J.L. Schouten pada awal tahun 1900-an. Gambar-gambar pada kaca patri ini bukan hanya sekedar hiasan tanpa makna, namun banyak bercerita tentang kemakmuran dan keindahan Pulau Jawa, peran Semarang dan Batavia sebagai penyokong perekonomian di negeri Belanda, serta kejayaan kereta api di masa itu. Sayangnya, keindahan kaca patri ini tidak bisa disaksikan di malam hari, karena tidak ada cahaya matahari yang mengenainya.
Setelah gedung utama selesai dibangun tahun 1907, pembangunan kompleks gedung ini dilanjutkan pada tahun 1916 dan selesai 2 tahun kemudian. Gedung B adalah salah satu bangunan yang diselesaikan belakangan. Gedung B ini mirip dengan gedung A dalam arti terdiri dari 2 lantai ditambah 1 loteng. Hanya saja tidak berbentuk L, melainkan hanya berbentuk 1 garis memanjang dengan banyak sekali pintu yang berjejer dari ujung ke ujung. Karena saking banyaknya pintu, dari sinilah julukan Lawang Sewu berasal. Lawang Sewu sendiri berarti pintu 1000 atau pintu berjumlah 1000. Tentu julukan ini hanya melebih-lebihkan saja, karena menurut keterangan dari seorang pemandu di wahana imersif, jumlah daun pintu di komplek gedung Lawang Sewu ini hanya berjumlah 928 buah. Wahana imersif adalah salah satu atraksi wisata di gedung B. Wahana ini menayangkan video yang diproyeksikan ke sisi-sisi dinding kaca di sebuah ruangan yang luas dan menceritakan tentang perkembangan perkereta-apian di Indonesia dari masa ke masa. Paling tidak, buat anak-anak, wahana ini cukup menarik dan bisa menambah pengetahuan. Hanya saja, wahana ini buka dari pukul 10 pagi hingga jam 6 sore, sehingga saat saya datang malam itu, wahana ini sudah tutup. Di lantai 2 gedung B, Anda bisa puas menjelajahi ruangan-ruangan yang bagai tak terhitung saking banyaknya. Sebagian ruangan ini digunakan sebagai galeri pamer, namun sebagian besar lagi yang lain dibiarkan kosong. Ruangan-ruangan ini saling tersambung dengan sebuah pintu di tengah-tengah dinding dan menghasilkan semacam ilusi optik yang cukup unik apabila kita berdiri di tengah-tengah. Dari lantai 2, sebenarnya kita bisa menjangkau loteng melalui tangga. Namun entah kenapa, di malam hari itu ada perasaan enggan dalam benak saya untuk menengok ke atas. Terlebih lagi, mengetahui kenyataan bahwa saat itu tidak ada siapa-siapa lagi di sana. Jadi, saya memilih untuk pergi saja. Lagi pula, sebelumnya saya sudah pernah mengunjungi loteng ini di senja hari. Ada perasaan gamang berada di ruangan sebesar ini seorang diri. Terlebih lagi dalam suasana remang-remang dan banyak aroma-aroma tidak sedap di sana yang sepertinya berasal dari kotoran burung.
Di gedung B ini ada satu lagi tempat yang sangat terkenal bagi pengunjung. Sebuah tempat yang menjadi epicentrum dari segala urban legend yang menyelimuti Lawang Sewu. Tempat ini kini menjadi bagian dari sebuah atraksi wisata bernama Kelderverkening, alias penjelajahan bawah tanah. Ya, setelah bertahun-tahun ruangan bawah tanah Lawang Sewu ditutup, kini tempat ini dibuka lagi. Tapi tidak buka hingga malam, hanya sampai pukul 6 sore, dengan harga tiket terpisah dengan tiket masuk yang sampai dengan video ini dibuat masih promo sebesar Rp25.000. Nah, ini adalah salah satu bagian yang paling populer di Lawang Sewu, yaitu ruangan bawah tanah. Tetapi ada di dalam sini, saya nggak bisa masuk karena sudah tutup. Ya, konon sebenarnya sejak Desember 2024 sudah dibuka. Awalnya ini memang ditutup untuk umum, entah kenapa. Tapi infonya sudah dibuka mulai tahun kemarin, dan ya sayang saya berkunjung pada waktu yang kurang tepat. Karena saya tidak bisa masuk malam itu, saya menjadi semakin penasaran hingga berniat untuk kembali lagi esoknya, di waktu yang berbeda. Rupanya, untuk sekali jalan, untuk memasuki ruangan bawah tanah ini diharuskan berombongan. Jika sudah tercapai 6 orang peserta, barulah tur bisa dimulai dengan seorang pemandu yang akan mengantarkan kita di dalam. Sebelum tur dimulai, peserta wajib memastikan dirinya tidak memiliki gangguan jantung, fobia gelap, dan ruangan sempit. Peserta juga diwajibkan memakai peralatan yang sudah disediakan, yaitu sepatu boots, helm, serta semacam rompi yang bisa memantulkan cahaya. Peserta juga diingatkan untuk tidak berbicara sembarangan, juga tidak melamun. Tapi satu aturan lagi yang agak menyebalkan buat saya, ternyata kita tidak boleh mengambil dokumentasi apapun di dalam. Jadi apapun yang kita lihat, alami dan rasakan hanya bisa direkam ke dalam kenangan. Jadi, tempat apakah sebenarnya ruangan bawah tanah Lawang Sewu ini? Ruangan bawah tanah ini sebenarnya adalah sebuah jaringan lorong bawah tanah yang sengaja dibuat oleh arsitek-arsitek Belanda itu sebagai pengendali banjir. Tidak hanya itu, ruang bawah tanah ini juga berfungsi sebagai pendingin gedung di atasnya. Mungkin cara kerjanya mirip dengan radiator kendaraan, karena di dalam terdapat banyak sekali ruangan seperti labirin. Namun, pada saat Jepang menduduki Indonesia, gedung Lawang Sewu ini turut dikuasai Jepang, dan ruang bawah tanahnya disalahgunakan sebagai ruang tahanan. Beberapa tempat di ruang bawah tanah ini dimodifikasi menjadi sel berdiri dan sel jongkok, yang di masing-masing selnya dijejali banyak sekali manusia. Para tahanan yang ditempatkan di sini seolah hanya menunggu ajal mereka saja, karena berbagai macam siksaan yang mereka peroleh, juga karena kondisi di dalam sangat tidak manusiawi. Inilah yang menyebabkan ruangan bawah tanah ini di kemudian hari dikenal memiliki energi negatif dan menjelma menjadi sebuah tempat yang menakutkan. Namun demikian, Anda tidak perlu khawatir. Tur di ruang bawah tanah ini tidak dimaksudkan untuk uji nyali atau mencari hal-hal gaib. Kita hanya akan berjalan berkeliling lorong sambil mendengarkan penjelasan dari pemandu terkait fungsi dan sejarah dari ruangan bawah tanah ini. Apabila kita mengikuti prosedur yang ditentukan, semua akan berjalan lancar tanpa hambatan, dengan wawasan yang akan bertambah setelahnya. Dan gedung Lawang Sewu ini difungsikan awalnya sebagai kantor jawatan perkeretaapian pada waktu itu ya, di Hindia Belanda bernama
Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij atau NIS. Dan pada saat Jepang duduki Indonesia, Gedung Lawang Sewu ini diambil oleh Jepang, dan di bawah Gedung B ini ada sebuah ruang bawah tanah, dan pada saat Jepang berkuasa, ruang tersebut dipakai sebagai ruang penjara bawah tanah, dan tidak jarang terjadi penyiksaan di sana, sehingga menjadikan aura dari Lawang Sewu ini secara keseluruhan menjadi sangat gelap. Itulah awal mulanya Lawang Sewu ini dikenal sebagai tempat yang sangat mistis, penuh dengan kejadian-kejadian mistis. Saya memandang lekat-lekat sekeliling gedung ini. Di tahun 1945, gedung ini pernah menjadi saksi pertempuran 5 hari pada tanggal 14 hingga 19 Oktober antara pasukan Indonesia dengan pasukan Jepang yang belum juga mau hengkang sejak kekalahannya pada Perang Dunia Kedua. Kabarnya di lantai 3 gedung A masih terlihat bekas peperangan pada waktu itu, yaitu rangka baja yang penyok akibat hantaman mortir. Tapi karena lantai 2 dan 3 gedung A tertutup untuk umum, saya tidak bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Oke, ada satu gedung lagi bernama Gedung C. Saat itu saya masih sempat melihat gedung C yang berukuran lebih kecil. Lantai 2 gedung ini digunakan sebagai kantor pengelola, tapi di lantai 1 digunakan sebagai ruang pamer. Ada sejumlah foto-foto lawas yang dipamerkan, juga beberapa benda terkait perkeretaapian, seperti sinyal Akmar. Malam itu cuaca cukup cerah. Sebentar lagi jam kunjungan akan berakhir. Saat itu sudah tidak banyak pengunjung yang terlihat. Namun beberapa orang yang bertahan masih terlihat sibuk mengambil gambar. Di sebuah sudut, 2 orang musisi masih setia mengisi malam dengan memainkan lagu-lagu akustik. Dan inilah salah satu usaha dari pengelola untuk menghilangkan unsur seram dari Lawang Sewu ini, antara lain ada live music, dan ya tempat ini juga dibuka sampai malam. Pada hari kerja dibuka sampai pukul 20 malam atau jam 8 malam, sedangkan pada hari weekend tempat ini buka sampai jam 10 malam dengan ya mungkin situasi yang lebih ramai. Kadang-kadang ada live musik, ada ya mungkin pertunjukan macam-macam ya untuk menghilangkan unsur seram dari Lawang Sewu ini. Demikianlah pengalaman saya menelusuri keindahan setiap sudut Lawang Sewu di malam hari. Walaupun beberapa hal hanya bisa dinikmati di siang hari, namun mengunjungi tempat ini setelah matahari terbenam memberikan sensasi tersendiri. Bukan melulu masalah hal-hal mistis, namun keindahan tiap detil gedung-gedung di sini tampak berbeda namun penuh estetik ditimpa temaram cahaya lampu-lampu yang terpasang di seluruh penjuru tempat ini. Setiap sudut bangunan ini seakan berbisik tentang masa lalu yang penuh misteri. Meski demikian, keindahan arsitektur dan nilai sejarahnya tak pernah luntur.
Lawang Sewu lebih dari sekedar bangunan tua, ia adalah saksi bisu perjalanan waktu yang tak tergantikan. Ya, ini ada dipajang sebuah lokomotif uap C23 C2301 buatan Hartmann. Nah, lokomotif ini mulai berdinas pada tahun 1908. Ya, pada masa-masa awal gedung ini dibuat ya. Dan sekedar informasi aja, dulu di depan gedung Lawang Sewu ini, di jalanan yang sibuk ini seperti yang Anda lihat sekarang ini adalah dulunya dilewatin oleh jalur kereta, tepatnya jalur tram ya pada waktu itu. Jadi ya, bayangkan aja di depan gedung ini hilir mudik rangkaian kereta. Tapi sekarang sudah berubah menjadi jalan raya yang lebar dengan kendaraan yang seperti tidak putus-putusnya melewati jalanan ini. Ya, itu aja pengalaman kita malam ini menjelajahi gedung Lawang Sewu. Semoga ada manfaatnya. Saya Anjas, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalam.